Selamat datang kembali di Nalaris. Oke, coba deh bayangin ini. Salah satu perusahaan terkaya di planet ini yang punya tumpukan uang tunai, tiba-tiba mutusin buat ngutang. Dan utangnya ini baru bakal dilunasin 100 tahun lagi. Ini bukan sekedar manuver keuangan biasa loh. Ini adalah sebuah pertaruhan raksasa dari Alphabet, induknya Google, untuk masa depan teknologi itu sendiri. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis-habisan. Kenapa sih mereka lakuin ini? Gimana caranya? Dan yang paling penting, apa artinya ini buat kita semua? Siap-siap, karena ini adalah cerita tentang ambisi yang luar biasa besar, risiko yang gila-gilaan, dan perlombaan sengit buat ngebangun era kecerdasan buatan. Coba jawab jujur deh, minjemin duit buat 100 tahun. 100 tahun? Sebagian besar dari kita mungkin udah nggak ada di dunia ini buat lihat duit itu balik. Kedengarannya konyol kan? Tapi inilah yang ditawarkan Alphabet. Dan yang lebih gilanya lagi, para investor institusional, orang-orang paling pinter dan hati-hati dalam mengelola uang, justru pada rebutan buat beli. Loh, kok bisa? Ada apa sebenarnya? Apa yang mereka lihat yang mungkin nggak kita lihat? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, jadi instrumen keuangan ini punya nama keren, obligasi abad atau century bond. Biasanya yang nerbitin beginian tuh cuma pemerintah atau universitas-universitas tua, institusi yang kita yakini bakal ada selamanya. Tapi ini perusahaan teknologi yang nasibnya bisa jungkir balik dalam sekejap gara-gara inovasi baru. Wah, ini langka banget. Contoh terdekatnya itu Motorola di tahun 1997, persis sebelum gelembung.com pecah dan kejayaan mereka mulai pudar. Sebuah pertanda mungkin? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sekarang? Kenapa perusahaan yang duitnya udah nggak berseri kayak Alphabet masih perlu pinjam uang dengan cara se-ekstrim ini? Jawabannya ternyata cuma dua kata, kecerdasan buatan. Coba lihat angka ini. 185 miliar dolar. Ini bukan total kekayaan mereka loh, ini adalah proyeksi belanja modal Alphabet untuk 1 tahun saja, yaitu tahun 2026. Angka ini hampir 2 kali lipat dari pengeluaran mereka di tahun sebelumnya. Ini benar-benar investasi skala raksasa yang hampir semuanya cuma buat satu tujuan, membangun infrastruktur untuk mendominasi era AI. Dan Alphabet nggak sendirian dalam peperangan ini. Kalau kita gabungin proyeksi belanja modal dari 4 raksasa cloud Amerika, Amazon, Google, Meta, dan Microsoft, totalnya itu bisa nyampe 660 miliar dolar di tahun 2026. Ini bukan lagi kompetisi bisnis biasa. Ini udah kayak perlombaan senjata AI skala penuh, di mana semua pemainnya mempertaruhkan segalanya demi membangun kerajaan digital di masa depan. Yang paling bikin melongo dari data ini tuh percepatannya. Lihat aja peningkatannya dari tahun 2024 ke 2026. Ini bukan lagi sekedar naik tangga, ini kayak diluncurin pakai roket keluar angkasa. Skala investasi yang dibutuhin itu benar-benar meledak. Dan inilah yang ngejelasin kenapa mereka butuh modal dalam jumlah yang super besar dan butuh kepastian modal untuk jangka panjang. Terus, semua duit segunung ini lari kemana? Ini bukan buat hal-hal yang abstrak. Duit ini dipakai buat ngebangun fondasi fisik dari dunia AI. Kita ngomongin soal pusat data yang gedenya kayak kota kecil, chip-chip khusus yang harganya selangit buat ngelatih model AI, infrastruktur jaringan super cepat, sampai sistem pendingin dan pasokan listrik yang masif. Bisa dibilang, ini adalah proyek pembangunan infrastruktur terbesar di abad ini. Oke, kita udah paham. Kenapanya? Perlombaan AI yang biayanya luar biasa mahal. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya Alphabet ngejalanin rencana pendanaan raksasa ini. Ini bukan sekedar pinjaman biasa, tapi sebuah operasi keuangan global yang sangat canggih. Dan ini dia rinciannya. Mereka nggak cuma minjem dalam dolar AS. Ini operasi global. Ada penawaran dalam mata uang franc Swiss dan juga pound sterling. Setiap penawaran ini dipecah lagi jadi beberapa paket dengan jangka waktu yang beda-beda. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Salah satu paket dalam pound sterling itu adalah obligasi 100 tahun senilai 1 miliar pound. Terus gimana reaksi pasar? Wah, benar-benar menggila. Cuma untuk bagian dolarnya aja, pesanan yang masuk itu membludak sampai lebih dari 100 miliar dolar. Padahal penawarannya cuma beberapa miliar. Bayangin, permintaannya jauh melebihi penawaran. Ini adalah sinyal kepercayaan yang luar biasa dari para investor terhadap masa depan Alphabet dan visi AI mereka. Kutipan dari Jason Granat ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kita lagi nyaksiin momen bersejarah di mana pergeseran teknologi raksasa ketemu sama manuver keuangan yang sama raksasanya. Penerbitan obligasi 100 tahun dari Google ini bukan cuma sekedar transaksi, tapi sebuah simbol dari era baru yang sedang kita masuki. Nah,
Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling logis dan mungkin paling bikin penasaran. Siapa sih yang cukup waras buat beli utang yang baru lunas 1 abad dari sekarang? Jelas ini bukan buat kita-kita, investor retail. Jadi, siapa penggelinya? Jawabannya adalah institusi-institusi dengan nafas terpanjang di dunia keuangan. Coba bayangin, dana pensiun yang harus bayar para pensiunan 50 tahun dari sekarang. Perusahaan asuransi jiwa dengan kewajiban seumur hidup. Dan dana abadi universitas kayak Harvard atau Yale yang memang didesain untuk ada selamanya. Logika mereka sebenarnya sederhana banget. Mereka kan punya kewajiban, atau sebut saja utang, di masa depan, misalnya bayar uang pensiun di tahun 2070. Nah, untuk itu, mereka butuh aset yang bisa ngasih pemasukan pasti di tahun 2070. Obligasi jangka super panjang dari perusahaan yang dianggap sangat stabil kayak Alphabet ini jadi pasangan yang sempurna. Intinya, ini semua soal mencocokkan aset dengan kewajiban jangka panjang mereka. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Meskipun ini langkah yang jenius banget buat Alphabet, buat para investor, ini adalah pertaruhan besar. Penuh dengan janji keuntungan yang stabil, tapi juga diintai oleh bahaya yang sangat nyata. Yuk, kita bedah dilema ini. Di satu sisi, ini brilian buat Alphabet. Mereka bisa ngunci modal dengan bunga rendah buat biayain dominasi mereka selama 1 abad ke depan. Tapi buat investor, wah, ini pertaruhan tingkat dewa. Inflasi bisa aja ngegerogoti nilai uang mereka sampai nggak berarti. Teknologi Alphabet bisa aja jadi usang. Ingat kan nasib Nokia atau BlackBerry? Dan yang paling bahaya, obligasi ini hampir nggak punya perjanjian perlindungan buat investor. Artinya, investor nggak punya jaminan apa-apa. Mereka cuma bisa percaya. Dan sejarah itu penuh dengan peringatan. Ingat Motorola? Mereka nerbitin obligasi abad tahun 1997, pas lagi di puncak kejayaannya. Kita semua tahu gimana nasib bisnis ponsel mereka sekarang. Atau JCPenney, yang bangkrut cuma 23 tahun setelah nerbitin obligasi serupa. Bahkan raksasa sekelas Oracle, setelah belanja besar-besaran buat AI, peringkat utangnya baru aja diturunin. Sejarah ngebuktiin, bertaruh pada kelangsungan hidup sebuah perusahaan selama 1 abad, itu adalah permainan yang sangat-sangat berbahaya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah langkah Alphabet ini adalah sebuah manuver keuangan yang super jenius untuk membiayai dominasi AI mereka dengan uang orang lain untuk waktu yang sangat lama? Atau apakah ini justru tanda dari antusiasme yang berlebihan, sebuah gejala dari gelembung belanja AI yang didorong oleh utang, yang pada akhirnya bakal merugikan para investor yang bertaruh terlalu jauh ke masa depan? Nah, itulah pertanyaan bernilai triliunan dolar. Terima kasih sudah menyimak di Nalaris. Kami harap pembahasan ini memberikan wawasan baru. Gimana pendapat Anda? Apa ini langkah brilian atau pertaruhan yang kelewat berisiko? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kalau Anda merasa bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.